Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah yang soleh dan soleha ini? Sehat semua kan ya? Alhamdulillah, kita bertemu lagi di semester 2 ini. Nah, hari ini kita akan belajar bersama lagi, yakni belajar tentang matematika, bab pangkat 3 dan akar pangkat 3. Oke, sebelum kita mulai, silahkan disiapkan buku tulis dan alat tulisnya masing-masing ya. Jika ada yang tidak dimengerti, nanti bisa silakan ditanyakan ke ustazah. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Pangkat 3. Nah, minggu kemarin ustazah sudah share materi tentang pangkat 3. Coba, apakah ada yang masih ingat apa itu pangkat 3? Bilangan pangkat 3 adalah perkalian berulang bilangan tersebut sebanyak 3 kali. Nah, apabila bilangan pangkat 2, maka berulang sebanyak 2 kali. Apabila bilangan tersebut pangkat 3, maka akan berulang sebanyak 3 kali. Contoh, A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A. A pangkat 3 dibaca A pangkat 3. Nah, dengan tulisan seperti itu, A dengan di atasnya ada tulisan 3, maka cara membacanya adalah A pangkat 3. Tiganya harus dalam bentuk tulisan kecil ya, tidak boleh tulisan besar. Jadi, A pangkat 3, tiganya harus tulisan kecil di atasnya A. Oke, selanjutnya. Nah, kemarin sudah ustazah share juga tabel bilangan pangkat 3 dari bilangan 1 sampai 10. Oke, untuk mereview dan mengingat kembali, ini ustazah sertakan kembali tabelnya. Untuk bilangan 1 pangkat 3 hasilnya adalah 1. 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8, 2 pangkat 3 hasilnya adalah 27, 4 pangkat 3 hasilnya adalah 64, 5 pangkat 3 hasilnya 125, 6 pangkat 3 hasilnya adalah 216, 7 pangkat 3 hasilnya adalah 343, 8 pangkat 3 hasilnya adalah 512, 9 pangkat 3 hasilnya adalah 729, dan 10 pangkat 3 hasilnya adalah 1000. Nah, kalian juga sudah menghafalkan bilangan pangkat 3 ini. Nah, apa fungsinya ustazah kita menghafalkan? Hal ini berguna agar ketika ada soal-soal dengan bilangan pangkat 3 atau akar pangkat 3, maka kalian akan bisa mengerjakannya dengan sangat cepat dan mudah. Tidak perlu menghitung satu-satu. Apabila kalian hafal bilangan pangkat 3 dari 1 sampai 10, itu akan semakin memudahkan lagi. Oke, paham semua ya? Dan masih ingat ya hafalannya yang kemarin? Jika sudah lupa, silakan dihafalkan kembali. Hal itu akan sangat membantu untuk tugas-tugas ke depannya. Oke, selanjutnya. Akar pangkat 3. Nah, jika yang tadi adalah bilangan pangkat 3, maka yang sekarang adalah akar pangkat 3. Akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari bilangan pangkat 3. Nah, jadi ini kebalikannya dari bilangan pangkat 3. Akar pangkat 3 dilambangkan dengan, nah, simbol ini, simbol paling ujung ini adalah simbol dari akar pangkat 3 ya. Oke, silakan diperhatikan baik-baik simbolnya untuk akar pangkat 3. A pangkat 3 sama dengan B. Nah, A pangkat 3 sama dengan B ini sama dengan akar pangkat 3 sama dengan A. Maksudnya bagaimana ustazah? Oke, coba kalian perhatikan contohnya. Nah, pada contoh ini 4 pangkat 3 kan hasilnya sama dengan 64. Ya kan? Seperti yang kalian hafalkan kemarin, 4 pangkat 3 kan hasilnya 64. Nah, hal ini adalah kebalikan dengan sebelah kanannya. Jadi, akar dari 64 sama dengan 4. Kebalikannya ya.
Jadi kalau 4 pangkat 3 itu 64, maka akar pangkat 3 dari 64 itu ya 4. Jadi kebalikannya ya. Coba kalian perhatikan warnanya berbeda. Nah, hal ini merupakan kebalikannya. Oke, silakan diperhatikan ya. Sekarang, cara menentukan hasil akar pangkat 3 dari suatu bilangan yang besar. Oke, nah caranya yang pertama adalah dengan menggunakan faktorisasi prima. Coba, akar pangkat 3 dari 3.375 itu bagaimana Ustazah? Waduh, besar sekali Ustazah. Saya bingung ini caranya. Nah, karena bilangannya yang sangat besar sampai ratusan bahkan ribuan, maka ada dua cara untuk menentukan hasilnya. Yang pertama yakni menggunakan faktorisasi prima. Nah, kalian juga sudah belajar tentang faktorisasi prima pada kelas 4 dulu, ya kan? Masih ingat? Nah, pada faktorisasi ini, pada bilangan 3.375 ini dilakukan faktorisasi prima terlebih dahulu. Jadi, yang pertama, faktorisasi prima seperti yang kalian lihat pada slide ini, sudah Ustazah buatkan pohon faktornya. Mulai dari 3 dikali 1125 sampai yang paling bawah sendiri. Oke, setelah itu dapat diketahui bilangan primanya, yakni 3 dikali 3 dikali 3 dikali 5 kali 5 dan kali 5. Nah, karena tiganya ada 3, maka 3 pangkat 3. Dan karena 5-nya ada 3 kali, maka 5 pangkat 3. Pangkat ini menunjukkan berapa kali bilangan tersebut berulang. Jika berulang 4 kali, maka pangkatnya 4. Jika berulangnya 2 kali, maka pangkatnya 2. Nah, sesuai berapa kali bilangan tersebut berulang. Kalau berulangnya 6 kali, Ustazah, ya berarti pangkat 6. Nah, seperti itu ya. Terus, akar pangkat 3 dari 3.375 sama dengan akar pangkat 3 dikali akar pangkat 5. Nah, sama dengan jika ada seperti ini, coba kalian perhatikan yang bawah. Sama dengan akar pangkat 3 dari 15 pangkat 3. Nah, 3-nya ini sama-sama dicoret, maka hasilnya adalah 15. Nah, hasil dari akar pangkat 3 dari 3.375 adalah 15. Oke, mungkin ini sedikit rumit ya buat kalian ya. Tapi jika kalian masih ingat bagaimana itu faktorisasi prima pada kelas 4, maka tidak akan susah. Oke, selanjutnya ini cara yang pertama. Cara selanjutnya yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua yakni menggunakan tabel bilangan hasil akar pangkat 3. Jadi, Ustazah lebih menyarankan kalian untuk menggunakan tabel ini karena hal ini lebih mudah untuk dilakukan. Yakni, pada slide ini sudah Ustazah sertakan dua tabel, yakni yang pertama adalah tabel bilangan dalam akar dan yang kedua adalah tabel angka satuan bilangan dalam akar. Jadi, tadi contohnya adalah kan 3.375, ya kan? Nah, di sini kalian tentukan dulu 3.375 itu termasuk atau ada di dalam golongan yang mana? Coba yang pertama, kalian perhatikan tabel yang ada ini, tulisan merahnya. Coba kalian perhatikan di sini. Coba 3.375 kira-kira masuk ke yang mana? Masuk ke golongan yang pertama, kedua, 3, 4 atau sampai 9. Nah, 3.375 merupakan bilangan yang masuk ke dalam kategori atau rentang 1.000 sampai 7.999, ya kan? Tidak lebih dari itu. Nah, jadi 3.300 itu ada di antara 1.000 sampai 7.000. Oleh karena itu, hasilnya adalah 1. Kalian tulis dulu 1. Kalian tulis ya, 1 hasilnya. 3.375 sama dengan tulisnya 1. Nah, angka 3.375, angka belakangnya adalah apa? 5 kan? Nah, jika angka 5 maka adalah tetap. Coba kalian perhatikan pindah ke tabel satunya.
Jika tabel satuannya atau tabel atau angka yang paling akhir ini berada di angka-angka ini, silakan kalian lihat hasilnya. Jika angka belakangnya 1, maka hasilnya juga 1. Jika belakangnya 4, maka hasilnya juga 4. Jika belakangnya adalah 5, maka hasilnya juga 5. Jika belakangnya 6, maka hasilnya juga 6. Jika belakangnya 9, maka hasilnya juga 9. Untuk bilangan 1, 4, 5, 6, dan 9 ini juga hasilnya adalah tetap. Sudah ada tulisannya. Tapi jika belakangnya 2, hasilnya 8. Jika belakangnya 3, maka hasilnya 7. Jika belakangnya 7, hasilnya adalah 3. Dan jika belakangnya 8, maka hasilnya adalah 2. Nah, ini kebalikannya ya, coba kalian perhatikan. Nah, sedangkan 3.375 angka belakangnya berapa? 5. 5 kan? Nah, kalau 5 berarti hasilnya adalah tetap 5 juga. Nah, yang tadi hasilnya pada tabel yang pertama hasilnya adalah 1. Pada tabel yang kedua hasilnya adalah 5. Jika digabungkan maka hasilnya adalah 15. Sesuai dengan cara yang pertama. Nah, ini ya, kalian perhatikan. Lah, bilangan 3.375 kan terletak antara 1.000 sampai 7.900. Jadi, angka puluhan hasil akarnya adalah 1. Angka satuan atau angka paling akhir pada bilangan 3375 adalah 5. Jadi, angka satuan hasil akar pangkat 3-nya yaitu tetap 5. Jadi, akar pangkat 3 dari 3375 adalah 15. Sesuai sudah ya? Oke, mungkin cukup sekian dari Ustazah. Apabila ada yang masih dipertanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada Ustazah ya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.